di tengah digencarkannya proyek hilirisasi, ternyata pengembangan ini yang menjadi kebanggaan Indonesia banyak kena jegalan Pak, baik dari Amerika Serikat, IMF, bahkan hingga Uni Eropa. Tanggapan Anda? Ya, sampai sekarang pemerintah melalui Kementerian SDM tetap berpegang pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mewajibkan adanya hilirisasi dari mineral. Jadi kalau kita lihat dari dasar pegangan yang berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tetap berjalan dan tentunya apabila ada hambatan-hambatan, kita akan tetap pada peraturan perundang-undangan tersebut dan tentunya mencari solusi yang terbaik agar program hilirisasi yang sangat menentukan bagi perkembangan industri mineralia ini bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi memang terus akan tetap dilanjutkan ya Pak Irwandi. Saya akan minta tanggapannya ke Pak Joko. Pak Joko, tidak hanya Amerika Serikat, Uni Eropa, bahkan IMF juga meminta pemerintah Indonesia untuk mengkaji ulang terkait dengan pelarangan ekspor bahan mineral mentah. Apa tanggapan Anda Pak Joko? Ya, kita akan terus, karena sudah mau mulai dengan hilirisasi, kita sudah mengeluarkan seluruh tenaga dan uang. Yang kedua memang amanat undang-undang, dan yang ketiga adalah milestone daripada perindustrian di Indonesia. Yang keempat yaitu kebijakan nasional kita memang untuk membangun industri dasar dan energi kebutuhan dalam negeri. Jadi apa yang disampaikan Pak Irwandi tadi sudah jelas, kita akan maju terus pantang mundur karena memang tujuan kita menuju negara maju berdasarkan industri yang kita kembangkan. Oke, Pak Irwandi, apakah dengan adanya trade barrier ini menjadi tantangan bagi pengembangan hilirisasi di tanah air? Saya pikir hal ini tetap semua program hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah itu tentunya akan berjalan terus, ya. Dan ini dampaknya itu sangat besar ya, sangat besar. Jadi kalau kita lihat memang program yang berjalan di Kementerian SDM ini kalau kita lihat tetap berjalan sampai dengan saat ini dan akan terus berjalan sampai yang di Kementerian SDM itu akan ada sampai dengan tahun depan akan ada 17 smelter di luar dari yang ada di Kementerian Perindustrian yang jumlahnya lebih dari 100. Jadi program ini tetap berjalan sesuai dengan rencana sampai dengan saat ini. Oke, tapi di tengah masih banyaknya smelter yang belum rampung Pak, ini sejauh mana pengembangannya? Karena kan terkait dengan hilirisasi, smelter ini menjadi kunci Pak. Betul sekali. Jadi upaya-upaya pemerintah untuk tetap melanjutkan program hilirisasi ini, khususnya di dalam pembangunan smelter-smelter yang sudah ada, akan memperhatikan keseimbangan investasi yang terjadi di Indonesia. Karena investasi itu memerlukan juga kerjasama dengan negara-negara yang ada di ini, bukan hanya pada satu dua negara. Nah, jadi untuk itu upaya untuk tetap menumbuh kembangkan smelter di Indonesia ini, yang pertama sudah ada fasilitasi pertemuan para pembangun smelter dengan PLN dan bank yang pernah terjadi di Sentul Bogor, ya, terkait kebutuhan kerjasama untuk kelanjutan dari smelter ini. Kemudian yang kedua, ada upaya-upaya pemerintah di dalam penyusunan perusahaan-perusahaan untuk ditawarkan calon di tiga, tentunya dengan beberapa saya di Houston, Amerika Serikat, market sounding pencarian investor. Selain itu, di antara beberapa kementerian terkait. Saya kira itu upaya-upaya terus jalan
sampai dengan